Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi ke video kedua, yaitu bab 2 tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Oke, di video kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar kepala sekolah, syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan peran kepala sekolah. Pengen tahu kan pembahasannya? Yuk simak video ini. Sebelumnya kita harus perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Wina Prakose, NPM A1G0222042. Kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan pertama. A. Konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Nah, kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Radatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, dan D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Baik, yang kedua yaitu kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Radatul Atfah TK atau RA berstatus sebagai guru TK. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru TK. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala sekolah dasar atau SD berstatus sebagai guru SD. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru SD, dan 3. Memiliki sertifikat kepala SD yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. 1. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. 2. Memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. D. Kepala sekolah menengah atas atau SMA atau MA. 1. Berstatus sebagai guru SMA atau MA, dan 2. Memiliki sertifikat kepala sekolah atau SMA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan E. Kepala sekolah kejuruan atau SMK MAK. 1. Berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Oke, kita masuki yang ketiga yaitu ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridlo 2010 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan 6. Memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional.
Jadi sudah tahu kan ciri-ciri kepala sekolah efektif? Oke, materi selanjutnya yaitu D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Apa sih tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Nah, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut. A. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Yang B. Pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang C. Pengelolaan kemuridan dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Oke, selanjutnya D. Pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. E. Pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otorisasi sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid. Dan F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid-murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Itu tadi pembahasan tentang tanggung jawab kepala sekolah. Sekarang kita akan membahas tugas kepala sekolah, yaitu kepala sekolah bertugas memberikan bimbing, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas tersebut sebagai berikut. A. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru, sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Nah, sudah masuk ke materi yang E saja nih, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner 1978 mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu 1. Bekerja dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Sebagai seorang politis. Dan 7 adalah seorang diplomat. Sedangkan yang terakhir yaitu 8. Mengambil keputusan yang sulit. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu F. Peran kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah? Yuk simak lagi. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wiraswastawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah. 2. Peran manajerial kepala sekolah. Dan terakhir, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, silakan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman agar bisa menambah wawasan kita. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.